Nah, ya, oke. Jadi gitu, jadi kitosannya duluan dibahas, terus habis itu HA. Ini HA sama silikanya yang paling besar mana? Yang lebih besar, sorry. Dia dia punya variasinya masing-masing. Paling besar berarti HA ya? A yang paling besar. Oh iya benar A yang besar. Mm-mm. Nah, kalau HA-nya fungsinya untuk apa? Kenapa dia harus ada HA? Untuk meningkatkan kristalitasnya dari Kenapa perlu kristalinitas yang tinggi? karena tadi sifat kekuasaan sendiri ada beberapa sehingga perlu ada area tambahan untuk meningkatkan kristalitas dari darah itu kan. Oke, berarti kipasan itu lebih amorf gitu kah? Jadi perlu Ya, ditingkatkan kristalinitasnya lewat HA begitu. ya, Berarti HA-nya HA yang memang perlu untuk kristalinitas yang tinggi. Perlu HA yang kristalinitasnya tinggi juga. Oke, selain itu, selain untuk mekaniknya di sana, di sini juga sebentar Faiz. Katanya tadi dia rapuh ya, tapi nanti dibantu HA mekaniknya. ya benar. Oh gitu. Kenapa nggak HA-nya lebih banyakin daripada kitosan? Ini yang divariasikan berarti rasio HA HA silika aja. Iya benar. Kitosannya nggak divariasikan Kita nanti. saya tidak dipakai nama Hmm, ada beberapa toko. Jadi pada kita jadi untuk misalnya paling dan di situ paling bagus memang 3% weight volume itu tadi kitosan. iya betul. Jadi nanti bentuknya itu jadinya serbuk atau gimana? Eh, Scaffoldnya bentuknya apa? Untuk pertama adalah dibentuk satu dari kompositnya, baru Nggak hasil akhir. hasil akhirnya akan untuk dari cetakan blueprint yang 24 itu ukuran 24 yang blueprint yang 24. Jadi untuk Ah, kapal ini langsung dicetak dalam blueprint. jadi itu nanti yang akan diuji tekan. Iya, Uji. akan dimiliki kemudian juga kita dan kita lingkungan itu sama hasil aktivitas. Oke. Oke, ada. Terus habis itu di sini kan ada cangkang kerang sama abu sekam. Kenapa kok harus dari cangkang kerang? Cangkang kerang itu untuk menghasilkan Nah, untuk menghasilkan hak. AA. Kenapa kok dari cangkang kerang? Karena ada tempatnya yang berkelanjutan dan banyak di alam juga bersama sebagai material karena ada juga di awal kan kasus faktor itu berarti karena adanya dengan kita menggunakan material yang berkelanjutan bisa mengurangi uh, harga Oke. proses validasi jadi lebih murah. Kalau HA pada umumnya dia biasanya dari apa? Eh, Kalau dari komersial sejauh yang saya tahu dari proses sintesis kimia yang lain Bukan dari bahan ini, bahan alam. bukan dari jadi nanti untuk untuk AA yang untuk mengelola itu nanti dia diambil dari komersial untuk yang dari produksi basis yang di dosan sama Intinya sintesis-sintesis itu semuanya HA hasil cangkang ya kerang. tangan dan sama Oke, itu nanti dulu. Di sini ngomongin tentang cangkang kerang ada nggak di latar belakangnya? Artinya belum ada. Belum ada. Padahal itu keunikan dari penelitiannya Pak Yusuf ya. Jadi bukan hanya kombinasi antara apa tadi titosan HA dan juga silika, tapi juga apa ya, sumbernya pun itu menjadi suatu hal yang perlu untuk di-highlight juga begitu Faiz. Oke, di sini kan ada yang namanya kekuatan tekan sama ketangguhan. Bedanya apa? Yang kekuatan tekan sama ketangguhan. kalau ketanggal itu lebih ke arah kayak dia gaya letaknya tapi kalau untuk tekan dia hanya sebagai dia bisa
makanya itu apakah Bukannya tadi kalau digeprek atau ditekan dia memang akan retak. patahannya maksud saya. Heeh. Kalau kalau faktor toughness itu dia bagaimana dia bisa proses patahan itu dapat apa enggak. Sedangkan kalau di kotak itu hanya titik yang sama. Jadi semuanya mendapatkan kotak itu dengan torsinya Nanti yang akan diujikan apa? Kompresif atau yang toughness? kompresif. Kenapa toughness-nya nggak diujikan? Itu karena masuk dalam batasan Batasan penelitian pasti ada alasannya kan? Heeh. Kenapa? Kenapa kamu memilih hanya yang kompresif strength aja yang diinginkan, bukan yang sama toughness-nya? Apakah kompresif strength itu memang bisa merepresentasikan toughness atau justru nggak bisa? Atau justru kalau kita misalnya uji toughness nanti kita bisa tahu compressive strength-nya atau gimana? secara teori memang masih diperlukan fakultas dalam menggunakan hal tersebut karena tingkat kompleksitas dari tapi tidak menutup kemungkinan untuk tes ini bisa sudah cukup untuk mendefinisikan dari sifat mekanik tahap. Tapi di sini kan diperlukan toughness sendiri, compressive strength itu sendiri gitu. Berarti kan sebenarnya dibutuhkan. Bedanya apa dan kenapa kamu menghilangkan salah satunya gitu loh? Karena masalahnya saja. Karena salah satunya karena kompresor itu sudah mendefinisikan sifat mekanik dari standar. Walaupun memang sangat masih dibutuhkan juga faktor. Kalau untuk yang compressive strength-nya nanti pakai apa ujinya? Alatnya UTM. Kalau misalnya ya, nanti Faiz akan melakukan uji toughness. Uji toughness itu kayak gini. Ditarik ditarik maaf kalau boleh saya masih tahu. Oke, biasanya fraktur toughness itu dia sekali hentak ya. Jadi bebannya itu sekali cetas. Itu nanti dia bisa frakturnya itu di tekanan berapa. Kalau kompresif itu dia ditekan, memang dicepit gitu. Jadi memang pembebanannya itu beda, Pak Yis. Itulah kenapa dia disebut toughness, seberapa tough, seberapa banyak energi yang bisa dia apa namanya redam sampai dia akhirnya nanti patah. Apalagi di sini kan Pais itu ada unsur polimer sama keramiknya kan misalnya. Itu. Kenapa kok malah toughness yang dihilangkan? Kenapa malah compressive strength yang dimainkan? Kalau misalnya dibebanin misalnya tadi apa? Tarsal, tulang tarsal. Dia lebih gampang patahnya karena ditekan atau karena itu tadi hentakan keras kan? Berarti kan yang perlu toughness-nya, bukan compressive strength-nya. Dan tadi yang dikatakan tapi di sini memang bahwa itu maksudnya juga akan diingatkan karena memang mungkin untuk fakultasnya saya menilai cukup sulit untuk dilakukan tapi nggak sulit sih kalau ada alatnya sebenarnya. Ya udah nanti coba dirikan lagi ya. saya tanyakan ke bulannya apakah cara komunikasi tidak untuk satu tahun seperti itu. Oke, sekarang kita bahas silikanya. Silikanya untuk apa, Pak Yis? Untuk ceritanya sendiri untuk stabilitas dari aktivitas. Stabilitas bioaktivitas itu apa maksudnya? Jadi dia bisa meningkatkan proses pelapisan aktif dari antara kapur dengan sel. Proses pelapisan AKT. Dan Kalau dari diagram konsep tadi ada nggak? Boleh tolong ditunjukkan. Di bagian mana tuh? Yang ada ininya ceritanya. ini saya harusnya di bidang yang bisa pakai yang ceritanya ini. Ini cara bacanya dari mana sih, Faiz? Cara bacanya dari
kemudian nanti Fraktur itu di bagian mana? aku dulu dia permasalahannya apa saja, Oke. Ha. dari faktor kurangnya, kemudian nanti kita apakah permasalahan ini bisa diselesaikan oleh apa saja, dan itu diselesaikan oleh ini tadi mengarah ke dia lihat dulu lingkungan mikronya, kemudian nanti ada metodologi dan petani, baru nanti dia akan mengarah ke masing-masing ujinya dan kembali kepada apa yang akan. Ini agak PR juga ya membaca kerangka konseptualnya. Karena dari atas ke bawah, terus habis itu balik lagi ke atas. Oke, jadi kalau silika itu untuk apanya tuh? Bentar, saya coba ininya kayak kan mendukung adhesi. Ya, di sini saya kasih untuk yang di sini sebenarnya tadi yang saya jelaskan adalah untuk meningkatkan stabilitas mekanik membangun alam. Tapi di sini belum saya tuliskan karena seharusnya di sini adalah yang saya jelaskan. Di sini saya salah menulis bahwa harusnya punyanya hak juga rekomendasinya tertulis sama seperti itu. Harusnya berbeda. Oke, jadi Hanya pokoknya ininya fungsi silika itu untuk meningkatkan bioaktivitasnya. ya, Kok bisa? Ada apa di silika itu sehingga bioaktivitasnya bisa meningkat? Kenapa nggak pakai HA kita aja biar gampang? Kenapa harus pakai silika? mungkin dari sifat sifat polinya, polinya dari Silika itu bikin pori. bisa meningkatkan kualitas. Yang tadi kamu sebutkan dia bisa melapisi apatit tadi loh. Itu bisa Jadi untuk silika itu untuk porogennya. untuk korogennya ada sendiri terus itu oke H2BO. Oke, ya udah terserah porogennya apa. Tapi silika itu fungsi utamanya untuk apa? Kenapa harus ada silika di sana? Apa yang membedakan ketika di situ ada silika dan tidak ada silika? Karena HA adalah untuk meningkatkan sifat mekanikal kebebasan itu tadi, untuk ceritanya adalah untuk meningkatkan agar tetap memiliki porositas yang tinggi. Karena kalau HA doang, HA aja itu HA saja eh, kapurnya masih memiliki pori yang kecil. Poronya pori yang besar. Porinya sekitar sekitar 100 mm sampai 400 mm itu untuk ukuran ukuran untuk ukuran volume. Ini di sini kalau yang saya baca ya, Faiz ya. Silika mampu meningkatkan stabilitas, kekerasan, dan bioaktivitas ketika dikompositkan dengan HA. Nggak ada tuh untuk pori-pori. Di halaman 11 untuk penelitian dari Naudet et al. 2020. Dia juga dia menggunakan hak aktivitas, tapi dia menunjukkan bahwa dirikannya untuk menunjukkan porositas dari besar. Terus ini yang maksudnya stabilitas, kekerasan, dan bioaktivitas itu apa? Maksud saya kenapa harus silika gitu? Kenapa porogennya nggak pakai yang lain? Alginat gitu mungkin. Bisa bisa juga akhirnya juga Terus, bisa. terus kenapa pakai silika? Um, Kalau di diagram konsep kan juga agak ada meningkatkan osteokonektivitas ya. Oh enggak, ini salah copy paste itu tadi toh. ya, Oh iya, sorry.
Ya, ya. Oke, jadi lagi-lagi storyline-nya ya, Faiz ya. Ini saya masih bahas judul itu, yang di situ. Terus kenapa harus pakai abu sekam padi juga? Silikanya, kenapa nggak pakai yang sintesis aja gitu misalnya. Jadi kayak karena fondasinya itu ada di bab satu nih ya, bab satu, terus di bab satu itu dibuka dengan latar belakang. Jadi kita menilainya itu ini penelitiannya atau skripsinya worth it nggak sih untuk dikerjakan? Kenapa kamu memilih semua bahan ini sebelum bahan? Kenapa kamu memilih kasus ini? Kenapa kamu memilih bahan ini? Kenapa bahannya harus diderive dari cangkang kerang? Kenapa bahan yang lain diderive dari abu sekam? Nah, itu tergambar semua gitu loh, Faiz, di latar belakang. Barulah nanti kamu kalau merumuskan masalah, itu untuk membantu kamu agar kamu bisa menjawab masalah-masalah yang ada di latar belakang gitu maksud saya. Oke, jadi storyline-nya nanti dibenerin lagi. Oke, sekarang kita coba ke metodenya, orang operasionalnya. Ini saya juga agak kesulitan bacanya, itu kok langsung ya, langsung dibagi empat. Habis dari proses fabrikasi. Berarti di situ proses fabrikasinya langsung secara paralel dikerjakan bersama-sama atau gimana? Maksudnya dari perangkat ini adalah proses fabrikasi tahu itu terdiri dari 4 proses, di mana proses pertama di proses sintesis kita terlebih dahulu, lalu proses pembuatan dapati, baru proses pembuatan komposit hasil. Itu baru nanti dilakukan karakterisasi kompositnya terlebih dahulu, nanti variasi terbalik dari komposit tersebut yang akan digunakan Oke, sebagai stop. Dari situ dulu. Dari sekarang proses fabrikasi scaffold. Yang Faiz lakukan terlebih dahulu apa? Buat silika. eh, untuk kompositnya sudah jadi kursi. Bukan. Proses fabrikasi scaffold. Habis dari persiapan alat dan bahan kan proses fabrikasi scaffold. Nah, itu kan langsung pecah jadi empat. Bayangan saya kalau langsung pecah jadi empat itu paralel prosesnya. Bisa dilakukan sembari. Misalnya saya lagi proses sintesis silika, sambil nunggu silikanya selesai saya proses sintesis HA juga. Itu kalau paralel, tapi itu kan berkelanjutan. Habis dari silika, kamu nunggu HA-nya selesai, baru kamu melakukan komposit atau mengkompositkan antara HA sama silika. Betul nggak? Isi menjawab sih saya ingin menerangkan ulang bahwa dari keempat proses ini itu adalah termasuk dari proses fabrikasi itu yang saya tangkap. Hanya baru kenapa saya sebutkan alat warna satu seperti ini untuk menunjukkan alur proses fabrikasinya. Untuk Oke, keempat itu kita Iya, saya tahu iya. maksudnya Bu Uci. Jadi kamu harus membedakan mana proses yang dia itu lagi artinya urutan ya sama paralel. Nah, yang mungkin kamu bisa kerjakan secara paralel adalah sintesis silika dan paralel. Tapi kemudian setelah itu, jadi silika terus baru menuju ke Nah, komposit, gitu. betul. Jadi yang di atas aplikasi sketchbook itu tak perlu empat itu, Langsung tapi dia ketika kemudian ke HA, lalu mereka bersatu ke komposit. Nah, komposit itu sketchbook gitu loh. Jadi Nah, panahnya ada. betul. Jadi ini kayak kenapa kita menyebut biasanya itu menyebutnya diagram alir ya, karena kita tahu alirannya itu seperti apa. Ini kan jadi kayak paralel ya. Betul. Panahnya itu padahal itu kan enggak dong. Iya. Iya apa enggak? Enggak kan? Kan Ada dua. komposit dan sketchbook setelah dia terbentuk kan. Nah, gitu loh maksudnya panasnya yang tempat itu loh. Mm-mm. Cuma ke dua itu Silika dan Walaupun itu payungnya dalam proses fabrikasi iya, scaffold. memang semuanya itu, tapi kan ada dua lagi. Jadi, Gitu. ada sih, kok teman saya orang Oke, gitu ya. kira-kira dari arah Oke, jadi habis kamu proses sintesis silika, proses sintesis hidroksiapatit itu kan sebenarnya turunannya juga ada banyak ya. Silikanya nanti kamu cara uh, me- apa namanya menghasilkan dari abu sekam itu seperti apa, terus habis itu dari proses hidroksiapatit itu seperti apa, kan ada sendiri.
kalau bisa nih ya. Jadi daripada kamu menjelaskan dari seperti ini, nah biasanya itu kerangka operasional itu ditaruhnya di depan. Karena nantinya baru dijelaskan secara detail, secara apa ya, kamu itu ngapain aja, itu di yang kayak kamu tulis di 3.4.2 gitu. Jadi kenapa kerangka operasional itu ada di depan? Biar orang yang membaca, yang orang nggak tahu apa-apa, third party maksudnya, yang tidak tahu apa-apa membaca ini, oh dia itu mau begini, gimana sih caranya agar bisa membentuk silika dari abu sekam? Dibukalah, oh caranya begini gitu. Tapi at glance, secara brief, secara singkat, kita bisa tahu, oh ini loh caranya. Jadi anak ini itu mulai dari awal sampai akhir, nanti menghasilkan apa, urutannya itu gini. Jadi kayak peta gitu. Jadi kalau peta kan ada itu tadi ya. Misalnya kalau di Google Maps itu, kamu dari Sidoarjo mau ke kampus B, misalnya. Kamu bisa lewat mana dan mana. Kamu bisa pilih. Nah, diagram Euler itu juga seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa walaupun ini ada di sininya, tapi coba dia tadi misalnya proses sintesis silika itu judul besarnya. Tapi nanti bisa di poin-poin. Kamu ngapain aja di sana? Misalnya di situ cangkang keraknya, silika abu sekam ya berarti ya. Abu sekamnya diapain dulu? Dikalsinasi dulu kah? Diapain sehingga dapat tuh nanti ekstrak silikanya. Gitu. Izin bertanya, itu Mm-mm. berarti untuk segala ujinya nanti kan buat angka atau Uji, memasuk proses komunikasinya berarti fabrikasinya kan cuma dua ya. bisa Yang angka tambahan atau nggak usah di sini aja, cuma nanti kamu kasih poin-poin gitu loh. Kamu ngapain aja di sana. Oke? Oke, terus habis itu di sini ada setelah pembuatan bubuk komposit HA silika, di sini ada karakterisasi fisis sama morfologi. Oh ya, sama DAX. Nah, di sini perlu XRD sama FTIR. Kenapa kamu perlu XRD? kalau punya kita Struktur kristalnya HASI. Ada beda nggak kira-kira HA aja terus HA dicampur SI? Kira-kira. Karena HA kamu bikin sendiri kan? Nah, untuk dari dirinya sendiri untuk pengamatan SRD-nya masuk dalam bentuk komposit tambahan dari saat ini. iya makanya. Makanya saya menanyakan alasan di balik itu. Kenapa kok langsung kompositnya aja? Kamu bakal dapat apa di sana? Kamu ingin mendapatkan apa? Kenapa nggak dikomparasi misalnya? Karena tadi kan yang kamu sebutkan HA itu membantu sifat mekaniknya. Karena di situ HA itu lebih kristalin. Ya iyalah dia dia apa namanya keramik ya kalau dibandingkan sama si gelatnya. Jadi pertama kita kan polimer gitu kan. Oke, HA di situ nanti pasti lebih tough, lebih keras. Lebih kerasnya bisa tahu dari kristalinitasnya. Iya. Kan? Nah, kamu itu perlu kristalinitas yang seperti apa? Kenapa nggak dibandingin HA aja sama HASiO4, SiO2? Eh, itu salah satunya ya, karena teori karena ada teori mengatakan bahwa netralitas AA berapa dan peningkatan berapa, juga saya menjadikan Teorinya berapa HA? HA yang dari abu sekam cangkem kerang. Karena menurut saya itu juga data yang menarik tuh nantinya. Jadi kamu setelah diproses, kan kamu juga punya HA yang hasil dari komersial ya kayaknya. XRD-nya nanti di itu di print juga atau di mana? Jawa Jawa Nah, kan di print. Maksudnya kayak nambah satu sampel HA aja. Ini satu sampel HA, ini satu sampel HA SiO2. baik nanti akan saya boleh Oke. mungkin ada Jadi bisa kan? pertanyaan. Ya berarti disampaikan kepada akan saya diskusikan dengan pemilik. Ya, pemilik itu bukan hanya wilayah. Iya, Prof. Yannick ya.
Oke, terus habis itu XRD-nya nanti perlunya yang seperti apa? Perlu yang akor atau kristalin? dan apa XRD-nya, hasil XRD-nya. Oh, justru perlu yang amor. ya, Jadi, kenapa perlu yang amor? eh, berdasarkan jurnal Oh, gitu. nah, tarik yang kristalin karena dia harus Oke, pakai sama perlu yang kristalin. Oke. Terus kalau untuk FTIR, kenapa kok perlu FTIR di sana? dia paling berfungsi dari ada Gugus fungsi apa yang kamu temukan? berfungsi dari keempat dan keempat SSI. Hubungannya si HA si HA sama SiO2, silikanya apa di situ? Apakah ada hubungan kimiawi, ikatan kimiawi yang terbentuk? Ada Apa? karena SIOP. Masih sebenarnya, tapi juga nggak boleh sih, Prof. Saya akhiri habis ini. Nggak boleh juga. Ya. Oh iya, iya. Siap, siap, Prof. Oke, apa Pak Yus? Ini untuk mengindikasikan terbentuknya ikatan SIOP. SiO2 itu berarti ikatan dari ini ya, dari Si dan juga Ha-nya. Oke, ya udah terakhir. Kenapa di situ ada uji degradasi? Atau melihat apa saja terjadi baik atau tidak di dalam tubuh. Memang perlu terdegradasi. Iya, Berapa lama degradasinya? untuk keberhasilan 14 itu sudah yang 14 apa? 14 hari, Oh, 14 hari aja. 14 hari. Itu tulangnya udah bisa balik seperti semula. Ya, karena tadi karena sifatnya sudah proses infiltrasi selnya bagus sehingga Ada ini ya, ada referensinya. sebenarnya kalau dari kemarin itu adalah 14 dan 28 hari. Tapi secara hipotesis 14 itu sudah cukup. Tapi 28 hari juga bisa secara hipotesis bisa menentukan yang lebih baik. Saya makanya saya menggunakan dua kali keluar. Tindakan baik dari waktu 14 dan 28 untuk melihat apakah lebih baik apakah hipotesis saya benar atau tidak untuk menentukan mana yang lebih baik apakah 14 atau 28. Oke. Terima kasih Prof. Yanti. Terima kasih Pak Yanti untuk detail ininya nanti lihat yang di book ya Pak Yus ya. Baik, terima kasih Bu Usi masukannya. Selanjutnya kesempatan kedua, Bu Leni. Ibu, terima kasih Prof. Yanti dan Ibu penguji salam kenal. Untuk Faiz sebelumnya selamat ya, sudah sampai tahap ini walaupun sudah di range dari lama untuk segera sempro ya. Ada beberapa yang mau saya konfirmasi deh di sini, jadi lumayan banyak juga. Yang pertama tadi ya, waktu awal dulu kan pas awal-awal itu sudah dijelaskan nanti bahwa di latar belakang isinya apa, rumusan masalah itu tulisannya apa, tujuan, kemudian yang bab 2 itu nanti ditulisnya dari judul yang paling belakang dulu, kemudian semuanya dimasukkan, dan juga yang terakhir itu ketika diskusi dengan Prof. Yanti juga di situ berbagai masukan juga sudah ditambahkan, namun di sini belum terlihat, ada beberapa yang belum terlihat, yang belum dituliskan. Yang pertama, itu mengenai latar belakang ya, itu ditekankan pada biomasa gitu ya. Kemudian ibaratnya kan itu juga metode ya. Metode sudah saya berikan juga, sudah saya ketikkan. Ibarat tinggal kopas aja ganti italik atau apa sesuai format yang ada di UNER gitu. Untuk silika dan juga pembuatan HA. Namun di situ tadi saya lihat kok
larutannya NaH3PO4 padahal bukan NaH4, maaf, NaH4 3 kali PO4 gitu. Tapi di situ nanti kita sudah benar-benar sudah ada metode bahwa katalisnya memang dari basa namun pakainya asam fosfat gitu. Coba dek yang latar belakang dulu dek, balik ke paling depan. Nah, stop. Sudah. Nah, ini hidroksiapatit itu kan sudah dibilang di situ lebih rapuh dibandingkan tulang kortikal manusia. Fungsinya silika ditambahkan itu untuk menambah watekannya sehingga materialnya tidak terlalu rapuh begitu. Kalau tadi misalnya ditambahkan alginat, bentuknya itu jadi seperti spon. Makanya kita pakainya bukan lagi alginat, tapi untuk komponen dari apa namanya itu polimernya itu adalah menggunakan tadi kitosan gitu karena kitosan itu termasuk polimer alami yang dia itu di tulang tidak bersifat toksik begitu ya. Nah, terus tadi dalam presentasi next deh. Nah, ini stop di situ. Kalau misalnya menjelaskan dalam presentasi itu jangan kok eh, dia menjelaskan dianya itu siapa. Misalnya kayak gini. G. Sari dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ekstraksi gitu. Jadi yang dia lah dianya ini siapa gitu kan. Terus lagi, tadi di situ disebutkan juga limbah, apa bukan limbah, limbah biomaterial. Limbah biomaterial berarti itu sudah ada biomaterialnya, terus jadi limbah, terus kamu manfaatkan. Bukan limbah biomaterial, tapi limbah atau sumber biomasa. Karena kadang kita kalau pakai istilah limbah, orang tuh nggak mau pakai kayak limbah tuh seolah-olah sampah yang kotor gitu. Tapi kalau misalnya dibilangkan sumber biomasa, jadi itu kan dari makhluk-makhluk, entah dia dari tumbuhan, dari hewan, atau dari apa gitu. Nah, terus ini tadi juga kebanyakan tadi tuh kok bilangnya, jadi saya menyajikan, jadi saya merumuskan masalah. Jangan kalau dalam presentasi jangan sebutkan kata saya, Dek. Oleh sebab itu diperoleh rumusan masalah. Kalau apa-apa disebutkannya saya seolah-olah kan narsis gitu ya, udah paling ngerti gitu. Terus dalam kerangka konseptual itu tuh kalau bisa jangan semuanya ditampilkan seperti itu, Dek. PPT itu kan PowerPoint text. Poinnya itu apa? Di situ tuh terlalu kecil hurufnya. Bahkan tidak nampak gitu ya. Dibaca aja bingung ini apa. Terus urutannya bener tadi Ibu pengujinya belum apa namanya? Belum sepenuhnya melihat dan bingung. Kita bacanya juga bingung kok muter ke sana ke sini. Harusnya kalau urut dari atas ke bawah, kalau dari kiri ke kanan gitu, Dek. Jadi jelas di situ. Kemudian hindari kalimat sudah saya jelaskan di atas, jangan seperti itu. Misalnya nanti kamu ditanya kerja, eh, tolong perkenalkan diri Anda. Apakah ya sudah akan menjelaskan sudah saya jelaskan di CV ya atau dicoret lah, Dek. Tidak seperti itu. Jadi kalau memang disuruh menjelaskan atau kamu lagi menjelaskan PPT ya jelaskan apa yang ada di PPT-mu itu, di slide-mu itu. Jangan sudah saya sebutkan. Ya nggak semuanya juga memperhatikan yang tadi juga gitu dan nggak semuanya juga apa namanya tahu secara detail dari PPT sebelumnya gitu. Kemudian kalau karakterisasi tadi, saya lihat tulisannya fisis ya. Jadi kalau karakterisasi itu fisik dan kimia. Dari karakteristik fisik dan kimia itu belum bisa menentukan bahwa dia itu material terbaik gitu. Jadi kemarin setahu saya diskusi terakhir tentang metode itu ditambahkannya itu kuat tekannya 12 sampel. Kenapa di situ jadinya cuma 3 gitu? Jadi ada 12 sampel harusnya. Karena kan kemarin saya bilang XRD, FTIR, SEM, kemudian ditambahkan lagi itu kuat tekan. Jadi kita bisa menentukan yang terbaik itu yang mana. Lah kenapa kuat tekan? Karena salah satu TALKES itu alatnya cuma ada di UNSU dan ITB kalau nggak salah ya. Terus selain itu kalau kuat tekan itu kan untuk material jaringan keras itu sulit. Biasanya kan polimer kalau kuat tekan. Sedangkan ini materialmu itu material untuk jaringan keras. Jadi makanya pakainya kuat tekan itu tadi. Gitu. Jadi itu tadi ada yang diperbaiki lagi ya. Nah, terus lagi dalam presentasi. Jangan bilang kenapa kok menggunakan ini terus dijawab sendiri, tapi rasionalnya aja. Digunakan material ini karena gitu, langsung aja gitu, nggak usah pakai pertanyaan juga gitu. Oke ya. Jadi dari XRDFTIR itu kan merepresentasikan sifat kimia. Kemudian SEM itu kan fisik ya, karena dia cuma morfologi secara 2 dimensi, karena gambar dari morfologi permukaannya aja kan. Nah, terus
satu lagi, biar kita itu bisa mengambil kesimpulan bagusnya, kita tambah kuat tekan gitu. Kenapa tidak dimasukkan gitu? Oke? Terus alur-alur tadi tulisannya juga terlalu kecil, Dek. Terus ini, jangan berkutat hanya pada jurnal itu sebagai acuan. Kalau kamu berkutat, oh ini pakainya hidroksiapatit, pakai kitosan kok. Jadi saya mau mau juga pakai kitosan, tapi tanpa ada kebaruan gitu loh. Jadi apa harus plek ketiplek, tapi di jurnal ini ya nggak selalu jurnal, malah justru yang terus lagi tadi kan non load bearing ya. Nah, itu kan biasanya di tengkorak, terus di ribs, terus tulang ekor gitu ya. Itu tuh kayaknya bukan itu deh yang dimaksud. Kalau yang di situ kayaknya memang bukan kuat tekan. Jadi sebenarnya tadi itu kenapa kamu pakai dimensinya itu 1 kali 1 kali 1. Di situ jangan disebutkan dicetak dengan well plate. Mau kamu cetak pakai well plate, pakai akrilik, dimensinya berapa? Orang nanti kan nggak bisa, kan nggak semua orang itu bisa apa namanya pakai dimensinya, dimensi bahannya berapa? Ya 1 kali 1 kali 1 gitu. Kenapa pakainya dimensi itu? Karena digunakan salah satunya itu yang non load bearing itu yang bagian lengan atas dengan lengan bawah gitu. Kayak di humerus, radius, ulna kayak gitu. Meskipun dia bentuknya silindris, tapi dia tidak menahan beban inti. Jadi tidak menahan berat badan inti kita gitu loh. Itu. Nah, tadi silika sekian itu kan gitu deh. Kemarin sudah metode saya ketikkan, tinggal kopas, tinggal diganti hurufnya apa, jadi beda gitu loh. Gitu ya. Nanti diganti ya. Jadi kita pakainya amonia NH3 dan asam ortofosfat, bukan NH3PO4 itu. Terus ada lagi di bagian pendanaan. 1 liter apa bahannya 37.000. Dek, bahan-bahan kimia itu nggak ada yang harganya ribuan. Yang ada 1 liter itu jutaan. Kalau untuk ProAnalyze, yang dia itu untuk analisis praktikum. Jadi kayaknya untuk hal itu nanti paling nggak tuh gini loh maksud saya. Ketika menuliskan bahan itu paling nggak lihatlah di Shopee, Tokped atau apa namanya merchant yang lain bisa dilihat gitu. Atau di internet aja harganya ada kok berapa gitu. Jadi patokannya itu aja, nggak ada bahan yang segitu gitu. Tapi kalau yang kamu tuliskan itu mungkin yang teknis ya. Kalau teknis juga saya lihat tidak ada yang seperti itu. Harganya juga ratusan gitu. Itu biasanya untuk industri, itu nanti gitu. Dan itu bukan untuk yang tubuh atau biomaterial gitu. Oke ya. Jadi kembali lagi tadi yang ke dimensi itu ditulisnya 1 kali 1 kali 1. Kamu mau pakai akrilik, kamu mau pakai cetakan dari bambu, kamu mau cetakan dari rotan, mau apapun dimensinya itu gitu. Jadi tidak pakai welpet dan lain-lain itu. Kemudian tadi ada tulisan juga untuk bioaktivitas ya. Itu menuliskan luas permukaan. Coba deh slide yang tadi. Di slide yang mana? Mohon maaf. Ya next Di aja bagian nanti di juga mana? stop. Di slide yang ada tulisan bioaktivitas, pengujian bioaktivitas. Next, next, next. Nah, ini stop. Itu kamu luas permukaannya kan otomatis itu silinder ya, kamu masukkan ke wadah gitu ya. Berarti kan luas permukaannya permukaan wadah itu. Tapi kan di situ ada ketebalan kalau misalnya wadah. Mungkin kamu kalau pakai diameter 10, berarti luas permukaannya 10 dong kalau misalnya terbentuk gitu kan. Tapi kalau misalnya ketebalannya kan berapa? Kalau misalnya kamu ganti di tabung yang diameternya 5 itu nanti juga akan jadi 5 gitu. Jadi ini di sini ambigu. Jadi menurut saya kalau yang uji bioaktivitas itu jangan ada luas ini deh nanti. Tapi kalau untuk ini nggak apa-apa sih, nggak masalah kayaknya. Kalau volume untuk menentukan volume aja ya. Jadi nanti pengujiannya langsung kepada SEM itu ya, SEM EDX ya mungkin ya. Biar tahu kandungan yang larutnya berapa juga. Oke. Terus ini tadi itu ada tulisan eh bukan sitotoksis. Coba di sitotoksisitas. Nah, sitotoksisitas. Nah, itu ada tulisan tadi. Nah, kriteria tidak sitotoksis, tidak sitotoksik itu. Itu bukan seperti itu, tidak toksik aja, Dek. Ujinya pakai pengujian sitotoksisitas dengan cara MTT assay gitu.
Jadi beberapa tulisan itu ada yang tahu maksudnya, cuman penulisannya aja yang kurang tepat gitu. Sama nanti yang di bab 3 itu ada pengujian-pengujian yang belum dimasukkan. Kemarin kan dibilangnya kan ketika saya bilang 3:1 gitu. Mungkin materialnya yang pelarutnya ya, pelarutnya ya itu 3, terus materialmu 1:3 gitu kan dari berat volume. Tapi kan kamu bilang enggak Bu, ini 4:3 gitu kan. Jadi bukan seperti itu caranya, Dek. Jadi nanti kamu bikin 4% material itu, 4 gram materialmu dalam 100 mililiter kitosan 3% gitu. Kemarin juga belum detail itu di bab 3-nya saya lihat. Terus yang paling lucu lagi nih, Dek. Kamu ini ya ngirim ke saya file proposalnya judulnya bukan ini. Masih yang komposit apa tadi ya? Komposit hidroksiapatit dan lain-lain sebagainya itu. Tapi kenapa tiba-tiba berubah gitu loh, dan perubahan perubahan judul ini pun eh, apa ya, maksudnya tidak dikasih tahu, tiba-tiba Bu saya judulnya ini. Lah, maksudnya apa ini? Maksudnya gimana? Kan juga bingung gitu. Itu sih. Oh iya, mohon maaf Bu Leni, saya sepertinya salah mengirimkan file. Itu Nah, itu kesalahan saya mohon maaf. Nah, itu deh. Jadi, apa namanya, kesalahan-kesalahan yang kayak gini, misalnya kayak tadi proposal salah kok, presentasi udah proposal sempro nih ya, salah kopas. Terus kemana lagi salah ngirim. Itu tuh hal-hal teknis itu juga perlu diperhatikan deh. Itu termasuk bagian dari ketelitianmu dan itu nanti juga dinilai gitu loh. Jadi, eh, jangan hanya wah percaya pede saya bisa saya ini, tapi nanti ujung-ujungnya bingung. Ujung-ujungnya kalau ada satu jurnal aja itu digunakan dasar untuk mendebat gitu. Bukan seperti itu, tapi diskusi. Namanya pembimbing itu kan mendiskusikan gimana, oh ini sebaiknya seperti ini, berdasarkan pengalaman. Karena kan mungkin ini pertamanya kamu ini ya, maksudnya megang material ini gitu. Jadi lebih ditekankan lagi juga nanti yang bab satunya saya lihat memang sumber biomasanya juga belum terlihat. Kenapa kok sumbernya pakai biomasa? Karena kan melimpah dan kebanyakan hanya digunakan untuk kayak hiasan. Kemudian sekam padi juga digunakannya untuk pupuk dan lain-lain itu. Jadi menurut saya lebih baiknya karena silika itu kandungan, sorry, abu sekam padi itu kandungan silikanya lebih dari 90%, makanya itu bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian pakai cangkang kerang, pakai sumber biomasa, karena kalsium dalam bentuk kalsium karbonatnya itu juga tinggi. Itu belum muncul juga, Dek. Jadi kita fokusnya karena ke kandungan ya, kandungan kimianya. Jadi itu bisa dimanfaatkan gitu loh intinya. Baik Bu Leni. Oke ya, Faiz ya. Nanti saya kirim yang beberapa yang mungkin sebagai catatan. Nanti misalnya bingung kita zoom lagi aja gitu ya sebelum masuk ini. Tolong ya metode itu diubah nggak apa-apa. Cuman kalau bahannya itu kan apa namanya, bahan yang ada itu kan sudah dari RIM ya. Saya dari RIM 7 itu udah ada gitu loh, deh bahannya itu. Tapi ketika di metodemu kenapa jadi berubah semua itu? Saya juga bingung akhirnya. Kok jadi NH4 itu gitu. Oke ya. Jadi hal-hal kecil yang mungkin nanti itu bisa menjadikan fatal itu tolong dikurangi. Kalau misalnya bingung kan kamu ada Cindy juga kan itu. Nanti yang sintesis HA-nya tuh barengan aja gitu. Biar mudah. Oke ya. Oke dek, mungkin nanti bisa direvisi dulu supaya nilai bisa langsung masuk ya. Setelah itu misalnya ada bingung lagi, ada waktu sekitar seminggu atau 2 minggu supaya nanti akhir Januari bisa udah mulai nge-lab gitu. Kalau enggak kan nanti nge-lab paling enggak 3 bulan sama analisis data sebulan, jadi biar lulusnya tepat waktu gitu. Baik Bu Leni. Terima kasih banyak atas masukannya. Oke, sebentar nunggu Prof Yanti dulu ya. Sudah, sudah. Baik, terima kasih Bu Leni. Eh, Sekarang giliran saya ya. Ya, baik. Sepakat dengan Bu Leni ya. Faiz ini, eh, kalau saya nilai secara keseluruhan,
masih sering apa namanya melakukan beberapa kesalahan atau kekeliruan gitu ya. Jadi kurang teliti di dalam membuat atau memproses proposal ya. Di sana sini juga sering salah ketik, minta tanda tangan juga salah yang dituliskan dan sebagainya. Nanti nama kita sudah benar, judulnya salah dan sebagainya itu berkali-kali. Tuh, saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Padahal semestinya ya kalau misalnya bisa dilakukan lebih tenang eh, dan kalau dicek and recheck lagi sebelum maju ke dosen itu tentunya hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan. Karena yang dulu pun juga pernah sampai berapa ya 4 kali ganti itu menandatangani. Nah itu kan ya bukan masalah capek menandatangani bukan, tetapi itu kan menunjukkan bahwa bagaimana harus berproses untuk menjadi lebih matang, lebih tenang. Baik, saya sepakat ya, karena ini kemarin pun terus terang ketika tidak saya push-push gitu ya, karena anak-anak ini hampir semuanya nggak tahu angkatan 22 ini agak lambat gitu ya. Jadi baru di akhir-akhir Desember itu semua brul minta ujian gitu. Padahal saya sudah mengingatkan jauh-jauh hari, ayo ayo dari Agustus September itu sudah diingatkan, tapi berprosesnya nggak tahu. Katanya saling tunggu-tunggu temennya siapa yang duluan kan nggak begitu. Jadi juga harus dipikirkan bagaimana dosen, kesibukannya di mana sekarang ini juga sedang koreksi dan sebagainya, dan ada ujian-ujian yang lain gitu. Nah, jadi dengan keterbatasan waktu gitu, ini akan potensi sekali untuk bisa entah bingung, tidak fokus, tidak konsentrasi, sehingga kesalahan-kesalahan yang tadi ditemukan oleh Bu Si maupun Bu Leni itu juga sangat mungkin terjadi. Untuk bab latar belakang, ya memang ketika kita coba judulnya mana? Oh ya, ketika kita menuliskan ya judulmu itu pernah dikonsultasikan ke saya kah itu ya ada non load bearing itu, Faiz? Apa kamu ganti sendiri? Karena sebelumnya kan judulmu masih yang komposit itu, yang dulu diskusi saya dengan Bu Leni itu adalah yang awal itu ya. Kalau Bu Leni tidak mengkonfirmasi dan saya tidak mengkonfirmasi, apakah kamu ini langsung mengubah judulnya ini? Ya, kemarin itu saya yang judul yang ada soal to point saja tidak pakai jadi Terus itu saya lama-lama kan judulnya kan komposit apa gitu kan? sudah itu itu kabut pori kitosan dan komposit itu Nah, terus ya, penambahan non-load bearing ini konfirmasi pembimbing yang mana? Pembimbingnya Bu Leni bilang enggak, saya juga enggak. Terus gimana? Hmm? Nah, ini nggak boleh dilakukan ya. Jadi karena kamu konsultasinya juga lewat WA, tidak menghadap, kemudian juga di tengah keterbatasan waktu kamu maupun dosennya ya, ini semua saya tanda tangan aja gitu ya. Saya membantu untuk tanda tangan, tetapi kan tidak begitu esensinya. Meskipun kemarin Bu Leni juga, kalau kamu mengirim file yang salah, misalnya Bu Leni memeriksa pun kan juga tidak akan bisa gitu loh, seteliti yang beliau sampaikan saat ini gitu. Artinya ya ini harus diperbaiki, Faiz. Ya, ini sesuatu yang serius dalam proses kamu menjadi seorang sarjana gitu. Kalau kamu begini caranya, ini nggak bisa seperti ini, gitu. Ya, jadi tidak boleh kemudian mengambil langkah tanpa izin dari pembimbing semuanya, 1 dan 2. Jadi harus kami menyetujui itu, gitu. Karena ini adalah kerja tim. Jadi nggak boleh itu. Kamu sebagai potensi loh, wong sebagai kok potensi. Misalnya sebagai agent apa, sebagai biomaterial apa, oke. Dan sebagai potensi harusnya kan sebagai diikuti dengan kata benda. Nah, kamu main mengubah-ubah judul tanpa konsultasi itu, ya itulah ketika kamu dikejar nanti non-load bearing, ternyata kamu juga tidak cukup kuat di dalam dasarnya.
Nama tulang anatomi, saya ngajar anatomi Bu Leni. Jadi saya langsung shock itu ketika semua nama kedokteran Latinnya itu hilang semua, nggak ada tersisa satupun. Bahkan bagiannya pun eh, tadi nggak bisa lah. Paling nggak kan gini, kalau nama itu misalnya nggak pakai nama Latin, kita bisa pakai nama Inggris, bisa pakai nama Indonesia gitu kan. Misalnya tenggorokan, kerongkongan, faring, laring gitu ya. Eh, Nama Indonesianya pun juga lupa. Jadi saya terus terang ya speechless ya. Dan ini harus diperbaiki karena ujian skripsi nanti akan komprehensif. Semua yang terkait dengan itu akan ditanyakan. Oke, tulisan tentang biomas. Tulisan tentang yang harus kamu pertanggungjawabkan adalah tentang apa sih sebetulnya urgensi dari scaffold berpori. Scaffold yang sudah ada itu bagaimana? Apa kelemahannya? Kenapa kemudian kamu mengusulkan? Jadi apa yang melatar belakangi kamu mengusulkan riset ini? Jadi membuat scaffold berbasis kitosan dan HA, kemudian silika. Nah ini kan nggak karu-karuan ini. Kalau berbasis kitosannya fungsinya untuk apa? Kitosannya di blended atau di coating? Di sini, di scaffoldmu, di blended. Berbasis kitosan, tapi habis gitu dan komposit hidroksiapatit silika. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya kita menulis ini bahan itu kan enggak begitu gitu loh. Kalau berbasis ya udah salah satu. Kalau misalnya nggak usah pakai kata berbasis ya langsung kamu kompositnya apa? HA silika kitosa. Nah, itu kan ada matrix, Wheeler, ada reinforcement agent kan gitu. Nah, kemudian baru kamu misalnya mau dari-darinya itu kamu tulis di judul ya boleh, nggak ditulis ya juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau kayak gini silika dari cangkang kerang dan abu sekam padi. Padahal yang dari cangkang kerang itu apa? HA-nya kan. Nah ini nggak karu-karuan ini susunannya. Nggak karu-karuan judulmu ini. Gitu. Terus tadi ya dasar dasar dari mengapa yang non load bearing, karakteristik idealnya dari scaffold yang untuk tulang non load bearing, tulangnya apa saja yang dituju. Kamu tadi tulang cartilage lah yang di apa kerongkong, apa tenggorokan, apa kerongkongan tadi itu. Ya tidak toh. Bedakan jaringan keras apa jaringan lunak. Kamu jaringan keras, woven bone. Tapi woven bone itu ada yang komposisi cancellusnya lebih banyak, ada yang corticalnya lebih banyak. Nah tulangnya kan ada, tadi saya sudah bilang maksila. Kamu bilang kranium tidak termasuk, padahal kranium termasuk. Saya bingung saya. Jadi kamu itu sebenarnya kamu kalau gimana ya speechless saya. Jadi harus harus kamu tunjukkan kalau misalnya kamu tuh pinter, itu kamu tunjukkan di dalam tulisannya. Tulisannya jangan acak adul. Kamu baca banyak buku, banyak banyak jurnal, tapi kemudian tulisanmu itu ke sana ke sini, tapi tidak runtut dan tidak mencakup semua yang ada di judul itu. Semua keyword yang ada di judul itu tidak kamu masukkan. Oke, sekarang saya menegaskan lagi tadi, jadi yang diminta Bu Usi tadi bahwa apa alasan untuk memilih HA dari cangkang kerang, apa keunggulan silika dari abu sekam padi, apa kelemahan dari scaffold yang sebelumnya sehingga kalian menggunakan ini tadi disampaikan oleh Bu Leni, misalnya sebelumnya kurang kuat, kemudian ditambahkan silika menjadi kuat. Itu semua kamu harus tuliskan di latar belakang dan harus bisa dibaca dan dimengerti oleh orang yang apa namanya nanti adik-adikmu yang akan apa ya mengacu atau sebagai acuan teori atau panduan mereka untuk riset selanjutnya. Nah, sekarang untuk mana uji-uji? Uji kerangka operasional. Nah, untuk setiap uji itu kan kamu harus tahu parameter yang dilihat. Sekarang coba jelaskan pada saya,
Uji-uji itu parameternya apa saja yang dilihat? Semua uji. Ya, Prof. Ini untuk umumnya sudah saya jadikan slide baru. Mesti gitu, langsung dijawab, nggak usah dijadikan. Tadi sudah saya jelaskan di atas, nggak usah langsung dijawab. Kalau KSR ini dia mengacu pada standar. Yang dilihat apa? Parameternya yang dilihat apa di XRD? Untuk apa diketahui fase kristal? Terus kaitannya, kalau sudah tahu derajat kristalinitas apa? Kalau sudah tahu derajat kristalinitas terus ke fisik lagi, gimana? Bukan, terusannya, hierarkinya itu apa? Kalau sudah tahu derajat kristalinitas, itu dia akan membahas tentang apanya? Oh, untuk uji penugas. Loh, kok banyak pengujian selanjutnya? Untuk apa? Untuk mengetahui apa? Apa pentingnya dan urgensinya derajat kristalinitas? Loh, teorimu, ilmu bahan, biomaterial, pemrosesan biomaterial, analisis biomaterial, gimana? Kalau sudah tahu derajat kristalinitas terus sudah gitu, ya sudah ini derajat kristalinitasnya begini, terus nggak ada implikasinya gitu terhadap bagaimana performa dari scaffoldnya. Ais, loh, lah ya apa? Oh, iya, apa? Berpengaruh pada apa? Kalau tahu tidaknya kristalinitas itu arahnya adalah ke kekuatannya, kekuatan mekaniknya. Nah, tapi kamu juga harus tahu bahwa ini adalah scaffold. Seberapa sih kekuatan mekanik dari scaffold itu? Apa ya dia harus kuatnya sampai ini kan enggak. Dia kan hanya sebagai template untuk sel itu masuk infiltrasi, tertata secara dimensi dan juga orientasi selnya bagus supaya apa? Supaya apa kalau selnya kemudian tertata bagus masuk di pori-pori dari scaffoldnya, maka teruskan kalimatnya. Maka apa? Kalau selnya tertata, rapi, yang berimplikasi pada pada tulangnya akan bagaimana? Hmm? Ais. Kalau pakai logika aja, kalau selnya tertata rapi, dengan selnya itu yang satu ngumpul di sana, di sini tengahnya bolong, nah itu apa implikasinya? Hmm? Proses pengumpulan. Proses Oh, no, 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 no. Tidak sampai ke penyembuhan dulu. Sekarang saya masih ke tulangnya dulu. Tulangnya akan bagaimana? Proses penyembuhannya itu sebelumnya, loh, terbentuk. Oh ya, sel osteoblast memang sudah ada di dalam tubuh. Tapi maksudnya ketika scaffoldnya itu dia dengan dimensi jarak sama, kemudian dia akan tertata teratur mengikuti scaffoldnya itu, maka apa yang terjadi dengan tulangnya itu? Tulang yang tadi rusak ada defect itu apa yang akan terjadi? Kamu biomedical engineers, bukan teknik material. Jadi kamu harus bisa menggabungkan, mengintegrasikan itu dengan apa yang terjadi di tubuh secara biomedis. itu.
Yang kamu maksud dengan proses healingnya baik itu bagaimana, Faiz? Tolong dirinci. Ya, ya. Sebentar, kalau tadi yang saya tanya adalah tentang template, kenapa jawabannya lapisan apatite? Kalau lapisan apatite itu kaitannya dengan bioaktivitas. Yang saya tanya template tadi, ketika templatenya sama, selnya masuk, selnya teratur, itu apa implikasinya pada tulang? PR, tulis besar. Terus sekarang Sam, apa yang dilihat tadi ujinya kan banyak itu, baru XRD itu. Psikologi opo, kalau jawab itu sampai titik. Morfologi dari apa? Sam loh, untuk apa? Mahal-mahal, kamu kan harus tahu apa yang kamu dapat dari Sam. Hmm? Pori, pori, pori. Bagaimana itu apa? Jadi apa? Ukuran. Ukuran pori. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Hanya ukuran pori aja? Distribusinya enggak? Loh, bukan. Pori. Masih ngomong pori ini. Distribusinya enggak? Distribusi pori enggak? Nah, yang kamu maksud dengan morfologi tadi apa? Morfologi apa? Besar kecilnya itu bukan ukuran ya? Nah, kamu kan bilangnya morfologi. Morfologi itu apa? Bentuk. Kamu melihat bentuk. Bentuk apa? Struktur permukaan. Ya berarti kamu menyebutkannya ya struktur permukaan. Terus berapa eh, standarnya? Di setiap uji itu harus ada standarnya. Loh, sebentar. Yang kamu tuju yang mana? Itulah teori. Yang kamu inginkan yang mana? Gimana? Hah? Apa? Kamu tadi bilangnya 100 sampai 500, berarti kan makro. Duh, ya apa sih? Ya, untuk teori tadi teori kelas. Saya tinggal ngomong di sini. Saya minta kalau untuk yang untuk non bearing itu berarti dia 100 mikrometer sehingga dia masuk ke makropoli. Karena di Kenapa? atas Kenapa non-load bearing kok makropori? karena dari literasi dari berdasarkan literasi saya baca untuk bisa terjadi infiltrasi sel dan migrasi sel itu harus memiliki pori sekitar 1 sampai 200 mikrometer. Itu untuk apa? Kamu baca literasi yang lengkap. Itu untuk tulang yang apa? Jadi kamu harus tahu jelas itu kenapa di latar belakang kamu harus tentukan itu tulangnya. Kamu tulang apa? Kalau kamu udah ngasih di judul non-load bearing itu pastinya udah tahu itu tulang apa. Nah, berarti kebutuhan klinisnya itu ditarik terhadap karakteristik dari materialnya. Nah, karakteristik materialnya gimana? Kenapa kok kamu makropori?
Apakah itu sesuai untuk tulang yang non-load bearing? PR. Awas ya, nanti kalau perbaikannya dilihat tidak menjawab hal itu. Terus, ada ion Ca2+, Si4+. Apa perannya dalam pembentukan tulang? Ada perannya nggak? Ada perannya nggak ion Ca2+ dan Si4+ pada pembentukan tulang? Untuk yang kalsium atau mineral-mineral tulang. Nah iya, ada perannya dalam pembentukan tulang. Berarti kalau tadi misalnya silika ditambahkan untuk apa? Untuk menunjang pelapisan untuk stabilitasnya. Ya. Nah, berarti sekarang kalau kamu bilang sekarang ada perannya dalam pembentukan tulang ya harus ada ceritanya. Terus tadi kamu menjawab osteoinduktif. Seriously? Kamu tadi pertama osteokonduktif, ralat jadi osteoinduktif. Apa sih osteokonduktif itu? Apa sih osteoinduktif itu? Hati-hati kalau bicara tentang eh, apapun di kedokteran ya, karena itu salah sebut kamu bisa salah tujuan dan tidak akan tercapai apa yang diinginkan. Maunya jadi solusi nanti malah keliru gitu loh. Gimana? Jadi kata itu tidak Apa osteokonduktif itu artinya? Bagaimana kamu bisa menjawab osteokonduktif kalau kamu nggak tahu definisinya? kebutuhan waktu luas. Jadi dia itu mendukung pertumbuhan tulang, proses yang mendukung pertumbuhan tulang. Ya. Nah, kalau osteoinduktif apa? Kata loh kamu kalau tadi kamu koreksi jadi osteoinduktif. Apa itu? Osteoinduktif apa? Itu nanti gini loh, Faiz. Kamu membuat skripsi S1, oke, ada batasan masalahnya. Tapi bagaimana kamu buat yang benar sehingga kalau kamu nanti mau meneruskan S2, S3, itu sudah benar track recordnya. Gitu loh. Kalau kemudian kamu perannya itu nanti kalau misalnya kamu S3 gitu, waduh, antara osteokonduktif dan induktif ini perannya berbeda loh. Osteoinduktif itu mendukung diferensiasi sel. Apakah betul materialmu itu dukungannya pada fase diferensiasi? Si, betul, betul. Dukungannya di fase diferensiasi. Berarti kamu osteoinduktif, bukan osteokonduktif. Iya. Lah ya sekarang kamu osteokonduktif saja, induktif saja, atau keduanya? Terus yang kamu jawab ke Bu Usi tadi, yang kamu ralat osteoinduktif yang mana? Itu Hah? kalau Barusan kamu tadi bilang betul. Makanya kamu masih bingung ya, itu PR. PR. Pahami secara benar osteoinduktif dan osteokonduktif. Terus porositas. Tadi kamu ada ukuran pori, ada distribusi pori, sekarang porositas. Apa porositas? Porositas. Kita nggak ngomong lagi ukuran pori. Porositas adalah satuannya apa? Satuannya porositas apa? Guys.
Loh, kamu ini bikin scaffold loh. Kalau ditanya tentang pori, porositas ya harus tahu. Ngeblank. Jadi nanti PR lagi. Porositas itu apa? Berapa prosentasenya? Persen satuannya. Berapa prosentasenya ketika dia cancellous bone dan ketika dia cortical bone. Dan sesuaikan dengan jenis tulang yang akan kamu tujukan untuk scaffolding. Karena itu nanti porositas itu akan kemudian mempengaruhi bagaimana fasilitasi terhadap semua sekuens biologis di dalam tubuh. Apa sekuens biologis di dalam tubuh? Contohnya, sekuens biologis mention one, two, three proses di dalam tubuh. Ais, Dan ya yang terkait ini sekuens biologis ya proses yang ini kan tentang pertumbuhan tulang, healing, bone healing lah itu apa sekuens biologis? Ya, tapi yang kaitannya dengan pori tadi, pori dan porositas tadi apa? Kenapa perlu pori? Kenapa perlu porositas tertentu? Untuk apa? Sebelum regenerasi itu apa dulu yang terjadi? Selnya akan infiltrasi, akan masuk ke dalam pori-pori dari scaffoldnya. Kemudian selnya akan bertumbuh, berkembang biak, termasuk tidak hanya sel osteoblas, tapi ada pembuluh darah yang masuk di situ, memberikan nutrisi dan sebagainya. Gitu loh, Pak Yis. Ya, gimana ini? Ada sintering nggak prosesnya? Di dalam langkahmu ini ada sintering nggak? Ada. Kenapa sintering itu dilakukan? Apakah suhu sintering berpengaruh? Mempengaruhi apa suhu sintering? Pengaruhnya terhadap apa? Cari ya nanti ya apa saja dan kalau dia nanti akan pengaruh terhadap kekuatan mekanik berarti dia harus melewati dulu apa kristalinitas, ukuran butir, stabilitas fasa itu nanti kamu deskripsi akan membahas tentang itu ya paham nggak banyak ya PR-nya banyak baik udah di stop screen dulu baik saya kira sesi ujiannya juga sudah lebih ya, hampir 2 jam Bu. Nah ini akan ada agenda lain. Mungkin Faiz dan Brigade bisa keluar dulu. Nanti kamu lihat WA, nanti saya panggil lagi. Iya keluar. Keluar. Mesti nggak gabung di Zoom? Oh ya wes. Iya iya. Bu Usi baterainya habis, jadi nggak gabung di Zoom. Ayo keluar keluar sampai sana. Terus udah keluar belum Bu Usi? Belum. Jadi apa namanya? Saya sebenarnya dia itu
kalau sometimes tuh memang pintar, tapi kemudian dia itu apa ya? Mungkin lalu lintas di kepalanya itu sangat padat sehingga dia bingung akhirnya terus mix up gitu loh. Seperti itu dan itu I- harus di anu atur, ditoto pelan-pelan. Ini kamu begini ini aja tadi gugup aja sudah nggak bisa jawab semua gitu. ini Bu, menurut saya lebih otaknya crowded dan buru-buru. Apa-apa tuh langsung buru-buru, langsung ngejudge gitu loh. Kurang Ini tuh bisa gini gitu. konsentrasi ya. Nggih. Dan ya Pak. betul Ibu yang ngeyelan itu betul. Nah, Nah, itu yang pertama. saya Ya, kaget itu. Ini tulisannya tuh salah satu CV-nya tuh bilang Bu, kompeten dalam bidang penelitian gitu kan. Terus tapi mm, saya lihat di IP-nya kok 3,1. mm. Dia itu Itu. sebenarnya kemarin itu juga jadi Garuda Sakti itu yang Oh, biasanya untuk apa PIMNAS ya, nggih nggih pekan nggih ilmiah nggih. itu Nasional nasional nggih. terus penalaran juga. Dia sebenarnya iya dan apa waktu mengarahkan adik-adiknya sih lumayan baik saya lihat karena saya kan Nggih. pendamping kemahasiswaan. Tapi ya itu kok dia bingung sendiri gitu loh. Nggih. Semakin banyak dia baca terus semakin bingung gitu. Jadi Nggih. ya itu harus pelan-pelan dan saya ininya karena waktunya Bu. Ini Nggih kan nggih. mepet waktunya ya. Jadi Nggih. mungkin nanti mohon dicek and recheck dilihat Nggih, lagi nggih. ya Bu Siap ya. siap. Salah ini Ya. sih Bu, nanti mungkin itu diubah, kalau misalnya diubah kan komposit HA silika, Hmm. kemudian Mm-mm. kan baru dibuat scaffold. Scaffold itu kan bentuknya dari dimensi dengan kitosannya. Tadi tuh kok bingung langsung pembuatan scaffold kitosan bla 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 lah. Kok gini jadinya? Kok yang Iya, dikirim iya. filenya ke saya beda lah, kok beda semua Iya, gitu. iya. Nah, jadi ibu aja nanti apa judulnya jadi seperti apa gitu. Karena ini kan bingung tadi yang berbasis, habis itu dia nambahin Iya. load bearing, Ah, ditambah-tambahin sendiri nggak ada kalau tidak konsultasi. ngeten mawon, Prof. Napa niku kan saya pikir itu bab satu duanya itu udah Prof Yanti dan judulnya udah konfirmasi ke Prof Yanti. Jadi saya langsung minta tanda tangan, ya udah, oh udah dikoreksi Prof Yanti, saya fokus ke bab tiga. Ternyata lah kok bolong kabeh. Nah, Bab waktu satu konsul duanya. apa ke saya ya juga banyak maksudnya gini, kalau misalnya saya arahkan gitu ya. Kalau mahasiswa Nggih. lain kan udah langsung dirubah terus di Nggih. ini ya. Kalau Nggih. dia enggak, dia ngeyel, jawab Nggih. ini. Akhirnya ya sudahlah, daripada kamu nanti nggak bisa masuk nilaimu pada tanggal 12 wes sudah, nanti revisinya setelah ujian aja. Nggih. Jadi akhirnya saya ya juga ini saya ya wes saya tanda tangan. Jadi meskipun dia belum apa namanya memenuhi semua poin koreksi saya gitu. Jadi Saya kemarin juga ini Bu, waktu minta tanda tangan tuh, mintanya tuh tanda tangan saya tok, dia yang nempel gitu loh Bu, si Faiz yang oh nempel nggak lah. boleh, Lah iya saya gini, jangan. ya nggak bisa kayak gitu loh Dek. Lain kali jangan kayak gini, kalau minta tanda tangan ya berkasnya mana. Dan saya akan Iya. tanda tangan ketika pembimbing satu, Prof Yanti yang di situ sebagai pembimbingmu tanda tangan dulu, jangan ke saya dulu Mm-mm. gitu. Saya mau validasi tentang metode dan pelaksanaan penelitianmu, tak gituin Bu. Ya Allah Nah kok, iya. mohon maaf Bu, asumsi saya lah, Iya dia sering begitu. Jadi kalau enggak saya nanti juga berdasarkan ini Bu kayak gitu. Jadi tidak apa gitu Bu, dasar-dasarnya untuk ngeyelnya tuh kadang tuh aduh ini gimana ya iya, sih. iya. Jadi ini apa namanya bahasanya juga dia kan kayak kurang formil ya. Kalau Iya, untuk di iya. ujian kan harusnya formil itu oke. Terus nah, apa wah, apa pokoknya enggak ini gitu. Saya agak geli-geli gitu ya. Musi ini kan juga mahasiswa saya. Jadi tahu benar Oh, bagaimana saya akan geng geng sangat geng geng. Saya dengan tuh bahasa saya yang juga tidak ini Bu, formil. di sisi lain saya juga salut sih sekarang sama dosen itu, kok bisa gitu ya, Tridharma tambah dapat mahasiswa yang sekarang tuh Gen Z gitu loh. Iya, makanya Saya itu. aja yang bimbingannya cuma gak sebanyak ibu, dia langsung ya Allah, dosen tuh kayaknya robot sekarang ya. Saya waktu ke Bio Farma itu, Direktur Bio Farma itu bilang gini, kami ini sangat salut pada dosen. Kami Nah, tidak akan bisa sama, seperti dosen. Karena sama. dosen itu seperti dewa siwa yang tangannya 10 dan semua harus dijalankan dengan benar gitu. Jadi Makanya tuh, Bu. luar biasa memang. Ya, aku sing kudu Kan sabar ini. lah gitu, Bu. Ya Seringnya kadang juga saya gini, ini kok Prof Yanti kalau chat Sabtu-Sabtu apa nggak libur ya? Kalau Sabtu kan saya baca atau kerjaan yang Heeh, lain gitu. Lah, heeh. Prof Yanti Sabtu.
Sabtu, ya Allah, Sabtu Minggu Hmm. gak work life balance banget. Bener. Jadi Sabtu, Minggu sampai malam bareng. Makanya kan kalau Bu Leni kan gini, hari Senin aja ya, ya udah terus Nggih, saya langsung stop nggih, ditaruh. nggih. Padahal saya tuh biasa wis tak terak semua hal merah ini semua Makanya itu Lebaran Bu. apa gitu. Ya ampun. Ya Allah. Terus Iya ini iya. sebenarnya paham Bu saya kalau untuk Faiz ini emang kemauan dan pikiran untuk pinternya memang ada. Cuman untuk Ya penyampaian dan beberapa hal yang mungkin malah menutup itu gitu loh Bu kadang Bu. betul betul. Iya. Nah, coba kita lihat aja nanti kalau Cindy bagaimana. Oh Dia iya lebih iya Bu. tenang sih, Siap-siap dia Bu. lebih tenang. Iya Bu. Heeh. Bu siapa? Bu Leni nilainya dikirim ke saya ya? Sudah Bu. Oh sudah. Iya Bu. Ya. Baik. Terima kasih Bu Leni. Atau mau foto Oke tak Bu, sama sama-sama. Faiz? Kalau foto tak Sudah panggil Bu, lagi. tadi sudah Bu. Sudah saya Hah? screenshot juga. Sudah saya Oh sudah. screenshot untuk Oh ininya. enggak foto yang di terakhir itu, yang kan ini saya panggil terus saya bilang Oh kalau boleh dia Bu, boleh. Iya lulus. boleh. Nggih, boleh Bu. Benar-benar kalau ngaruh genset itu luar biasa. Semua. Ya nggak semua. Anak saya juga ada yang kayak Dila itu kan seperti yang saya kalau sudah umum kena itu langsung ya ya ini simpel kan. Bisa kayak iya tak? Itu telepon nggak dia? Nggak ada ya? Jangan jauh-jauh. Nih, kamu nggak kepengen foto sama Bule nih? Coba kamu buka itu. Saya sudah kalau tadi Iya, kan wes lagi masuk lagi. Jadi jangan jangan kepengen cepet-cepet tapi nanti malah kejungkel-jungkel gitu loh ya. ya dokter, saya juga tadi singkat aja sih kemarin baru buat itu. Iya. Tapi kemarin saya jadi malu juga demam. Jadi ngeblank semua bro. Nah, Mosok Garuda Sakti dan penalaran kok begini. Ya. Jangan bikin malu Garuda Sakti sama penalaran kok. Gak bisa? Loh, saya pakai enggak. Gini aja. Jadi ini bulan ini gini. Gimana ya? Oh, gimana ya? ini saya screen dari Ini ya, apa sih yang habis? nggak bisa Paket wifi. murah. Bukan. Ya kalau KKN ya salahmu dong. Dulu saya dari dulu nyuruh kamu nulis. Ngapain kok kamu nulisnya sekarang pas masa KKN? Siut. Ya Allah, kayak saya kira kata itu bisa dikonversi. Kemarin saya pikir itu tidak usah karena Kan? kalau bisa dikonversi di Dari apa? PKS ada di beberapa lahan itu yang bisa dikonversi ke pengambil. Tapi itu Kamu ini mau minta smartphone. Iya, seperti yang KKS. saya sih. Ini itu mobil dulu. Ini Itu nggak bisa.
Ya. Jadi ini bisa berhasil terakhir-terakhirnya. Potret ya, Mbak? Hah? Potret nih. Ya, dua-duanya juga bisa. Ada bedanya. Oh, kok bedanya aja nggak bisa? Bisa, bisa, maksudnya gitu. Tapi Naik. Ah, gitu. Tapi udah, ya, tetap dari. Ini nggak apa-apa ya? Nah, muka saya pasti. Hah? kenal nggak, Pak? Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua. Landscape, Bro. Oh, let's get. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cek. Kapan kamu beri? Si itu kok. Si dulu karena ada sebelum ini dua saya bahasa dulu dari S3 BPS. Sekarang aku berada studi di Australia. Oh, terus nggak bisa Kemarin disini kamu. Ya. Bu Enda itu akhirnya diluluskan Bu Enda saya gitu. Iya, bisa. Aku oke. Itu waktu kok, saya nulis. Saya belum konsultasi lagi. Sip. Nggih, matur nuwun Bu Leni. Ujian Faiz sudah. Oh iya, Faiz, aku belum ngomong kan Faiz. Ya, proposalmu dinyatakan diterima. Tapi tentu dengan banyak perbaikan, mayor revision, ya. Nah, jadi apa kami bertiga tadi sudah menyaksikan Faiz mempertahankan, tetapi memang ada poin-poin yang harus diperbaiki ya, koreksi dari ketiga pembimbing dan penguji, gitu ya. Selamat ya, selamat bekerja. Baik, matur nuwun Bu Leni Ibu, sami-sami. bimbingannya dan Ya, ya. pas semoga sukses ini Ya, aktivitasnya ya, selanjutnya. Bu. Terima Amin. kasih. Semoga Faiz juga ke depannya lancar, nanti kolaborasi dan semuanya juga lancar ke depannya. Amin ya. Ya, Izin Faiz ya, harus Bu. Ya, sering sering konsultasi sama Bu Leni juga ya. ya, ya, ya. Ye, ye, matur nuwun. Yuk, oke. Pamit ya, Bu. Ye, Izin monggo. live. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.